Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Isyabila dengan NIM akhir 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang model memori Atkinson dan Shiffrin. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu memori. Memori adalah suatu tempat penyimpanan informasi, atau istilahnya itu ingatan di dalam otak kita. Menurut Atkinson dan Shiffrin sendiri, model memori ini ada 3 ruang. Yang pertama ada sensory memory, yang kedua ada short term memory atau memori jangka pendek, dan yang terakhir adalah long term memory atau memori jangka panjang. Lalu bagaimana proses memori menurut Atkinson dan Shiffrin ini? Seperti yang tertera di gambar. Jadi pertama, informasi ditangkap oleh indera, bisa penglihatan, pendengaran, atau indera yang lainnya. Nah, informasi yang ditangkap oleh panca indera ini itu akan diteruskan ke sensory memory. Sensory memory sendiri ini merupakan penyimpanan super cepat, di mana informasi akan hilang dalam 1-2 detik. Nah, suatu informasi yang masuk ke sensory memory akan diteruskan ke short term memory atau STM. Itu membutuhkan attention atau atensi. Attention atau atensi itu maksudnya kayak perhatian. Jika dia tidak mendapatkan perhatian yang lebih, maka dia akan hilang, akan terlupakan atau decay. Nah, selanjutnya ini STM. STM ini tuh merupakan penyimpanan jangka pendek. Jadi informasi akan bertahan hanya 18 detik. Nah, STM ini itu memori atau informasi di dalam STM akan tersimpan dan akan bertahan jika dilakukan yang namanya rehearsal atau pengulangan. Jika tidak dilakukan pengulangan, bisa terlupakan, atau misalkan ada informasi baru, maka informasi yang lama ini akan terlupakan atau disebut dengan displacement. Informasi yang tersimpan itu akan menuju ke long term memory atau biasa disebut dengan penyimpanan jangka panjang, yang juga merupakan penyimpanan permanen atau tak terbatas. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan ingin mengingat kembali kejadian-kejadian informasi-informasi yang lama, kita akan melakukan retrieval, yaitu pemanggilan kembali. Nah, ada 3 jenis LTM yang dapat di-retrieval. Yang pertama yaitu memori episodik, yaitu memori tentang suatu pengalaman pada waktu tertentu. Misalkan ingatan saat wisuda, ingatan saat pertama kali masuk sekolah, dan yang lainnya. Yang kedua ada memori semantik, yaitu memori tentang pengetahuan dasar. Misalnya pengetahuan tentang Pancasila, sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima. Yang terakhir yaitu memori prosedural, yaitu memori tentang proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya cara menaiki sepeda, cara memasak sayur, dan lain sebagainya. Nah, jika informasi gagal untuk di-retrieval, maka akan menuju ke retrieval failure atau kegagalan untuk pemanggilan kembali karena tidak ada petunjuk. Nah, itu saja model memori menurut Atkinson dan Shiffrin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.